Halo semua, kembali dengan kami Tumpal dan Mona di channel Mahobi TM. Kali ini kita akan ajak teman-teman buat panen sawi atau cesim aquaponik kami. Sekaligus kita akan mereview hasilnya. Karena kan biasanya untuk aquaponik dia tuh identik dengan kangkung tuh, yang memang terbukti bahwa subur dan baik sekali. Kira-kira gimana ya hasilnya jika yang kita tanam sawi-sawian? Sebelumnya, yuk kita flashback cara penanaman dari sistem aquaponik ini. Sawi ini kita semai dengan media campuran yaitu sekam bakar dan juga kokopit. Untuk tempat semainya, kita bisa menggunakan apa saja di sekitar kita. Jadi tidak harus menggunakan tray plastik seperti ini. Untuk benih sawi sendiri, dia terhitung cukup cepat dan mudah untuk berkecambah. Bahkan, baru 1 hari setelah semai, biji sawi sudah sebagian besar pecah atau berkecambah. Ketika daun sudah mulai muncul, biasanya kita sudah memperkenalkan semaian kita ini dengan cahaya matahari. Hal ini kita lakukan supaya semaian kita tidak mengalami etiolasi atau kutilang. Pada usia 11 hari setelah semai, kami baru memindah tanamkan sawi-sawian ini ke dalam sistem aquaponik kita dengan menggunakan tempat tanamnya yaitu net pot yang sudah kita beri sumbu seperti ini. Cara pindah tanamnya pun juga cukup mudah. Kita tinggal congkel semaiannya seperti ini, lalu kita pindahkan ke dalam net pot. Setelah itu, baru kita masukkan semaian ini ke dalam setiap lubang tanam yang ada di dalam sistem aquaponik kita. Setelah selesai melakukan pindah tanam, jangan lupa untuk memastikan bahwa sumbu kain flanelnya sudah terbasahi dengan baik teman-teman. Karena untuk semaian ini, sistem perakarannya masih sangat sedikit dan juga pendek, sehingga belum bisa menjangkau air yang berada di dalam sistem aquaponik kita. Jadi, dengan adanya sumbu ini, dapat membantu tanaman untuk mendapatkan suplai air dari sistem aquaponik kita. Nah, itu dia untuk cara penanamannya dan sedikit update pertumbuhannya. Sekarang kita lihat hasil akhirnya. Nah, ini dia hasil pertumbuhan sawinya. Tumbuh dengan bagus dan mantap ya teman-teman, walaupun tidak kita pupuk sama sekali. Sekarang kita ambil salah satu contoh dari sawinya. Nah, ini dia salah satu contoh dari sawi kita. Pertumbuhannya sangat bagus sekali, sangat hijau dan segar, daunnya pun lebar-lebar. Sawi ini tidak kita pupuk sama sekali dan juga tidak kita siram. Sekarang kita sudah memanen hasilnya. Secara keseluruhan, sebenarnya kami cukup senang teman-teman untuk hasil sawi ini. Namun sangat disayangkan bahwa pertumbuhannya sedikit tidak merata. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada sawi yang ukurannya sangat besar seperti ini. Nih, batangnya besar dan juga untuk ukuran daunnya pun juga sangat besar. Bahkan jika dibandingkan dengan tangan saya, bahkan tangan saya pun kalah dengan ukuran lebar daunnya. Namun, di bagian sini teman-teman juga bisa melihat bahwa ada sawi yang ukurannya juga sedikit kecil seperti ini. Nah, ini kan daunnya juga tidak lebar dan ukurannya juga masih kecil. Hal ini dikarenakan distribusi air kolamnya ke tanaman kita ini sedikit tidak merata teman-teman ketika di pertengahan penanaman ini. Jadi untuk tanaman yang masih kecil-kecil seperti ini, sewaktu masa penanaman kami tuh sering menjumpai bahwa kain flanelnya ini tuh kering teman-teman, dan juga media tanam ini juga kering. Nah, hal ini mungkin dikarenakan merupakan salah satu kelemahan dari sistem vertikal. Karena sebelumnya kita sudah pernah menanam aquaponik seperti ini secara sederhana dengan sistem horizontal, kita tidak pernah menjumpai bahwa kain flanelnya kering ataupun media tanamnya kering. Bahkan sistem aquaponik horizontal yang pernah kami bangun, jika mati lampu pun tidak masalah karena masih ada penampung air ataupun air yang tertampung di aqua bekasnya. Sementara kalau yang vertikal seperti ini, dia itu airnya langsung mengucur ke kolam sehingga tidak ada
air emergency seperti itu teman-teman. Jadi kalau mati lampu sebentar saja, dia langsung kering dan juga bisa menghambat pertumbuhannya. Tapi keunggulan dari sistem vertikal seperti ini, kita bisa meminimalisir lahan seperti itu. Karena secara vertikal itu membutuhkan lahan lebih kecil dibandingkan dengan secara horizontal. Untuk air kolamnya, di sini kita tidak pernah kuras sama sekali teman-teman. Dan ini airnya sangat jernih, bahkan lelenya pada kelihatan semua seperti ini. Nah, untuk air kolam ini biasanya kita cuma tambahkan air saja jika airnya itu sudah mulai susut, karena kan airnya juga diserap oleh tanaman dan juga terkena panas matahari, otomatis juga ada yang menguap kan teman-teman. Dan ini jika kita bandingkan untuk air kolamnya ketika kita pindah tanam kemarin kan sangat pekat teman-teman, sangat hijau, dan sekarang bisa jadi seperti ini teman-teman, sangat jernih. Berarti memang filter airnya dan juga filter tanamannya digigit. Filter airnya dan filter dari tanamannya berarti itu sangat baik teman-teman. Ya, nakal-nakal lelenya. Nah, bahkan sebelumnya kita juga sudah pernah tanam kangkung. Ini airnya tidak sejenis ini teman-teman. Untuk penanaman kangkung kemarin tuh airnya masih sedikit keruh dan ikan lelenya tuh juga tidak terlihat seperti ini. Ya, mantap ya teman-teman. Sekarang kita langsung panen aja sawi sistem aquaponik kita. Nah, sawinya sangat bagus sekali dan besar-besar ya teman-teman. Terbukti bahwa si sistem aquaponik ini bukan hanya bisa digunakan untuk menanam kangkung saja, tapi sawi-sawian juga bisa ya teman-teman. Untuk sawi ini sendiri, dia itu berusia 40 hari setelah tanam. Jadi memang agak sedikit lama dibandingkan dengan sistem hidroponik, karena sistem hidroponik itu sudah terukur nutrisinya dan sudah disesuaikan untuk masing-masing tanaman. Sedangkan kalau sistem aquaponik ini nutrisinya hanya mengandalkan dari air kolam itu sendiri dan diubah menjadi nutrisi bagi tanaman-tanaman tersebut. Ya, benar sekali teman-teman. Dan di sini menurut kami untuk sistem aquaponik ini tuh masih bisa dioptimalkan teman-teman, supaya pertumbuhannya lebih merata dan masa panennya supaya lebih cepat juga. Nah, di sini nanti kami coba untuk lebih pelajari lagi. Apalagi juga kita akan berusaha untuk perbaiki bagian filternya, karena memang filter itu sangat berperan penting kaitannya dalam suplai nutrisi untuk tanaman kita. Karena sebenarnya untuk aquaponik seperti ini, tanaman itu tidak bisa langsung menyerap kotoran ikan begitu saja teman-teman, melainkan kotoran ikan tuh yang bentuknya masih kompleks harus disederhanakan terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih sederhana, contohnya dari amonia menjadi nitrat, baru bisa diserap oleh tanaman kita ini. Dan yang berperan penting dalam proses perombakan itu tadi adalah bagian filternya teman-teman, karena di dalam filter itu tuh ada mikroorganisme yang disebut biofilm. Makanya kadang filternya juga disebut sebagai biofilter. Dah? Wih, mantap ya. Untuk sawi caisim ini sendiri sangat enak dicampur dengan mie seperti mie ayam, indomie, dan lain sebagainya. Ini tinggal dipotong-potong aja dan dicampur direbus. Wow, jos sekali teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menanam dengan sistem aquaponik gagal atau mungkin hasilnya masih kurang sesuai dengan ekspektasi teman-teman, teman-teman bisa melihat ke bagian filternya. Karena memang beberapa orang yang biasa atau mungkin udah pernah mencoba aquaponik itu filternya kurang diperhatikan, masih terlalu kecil atau bahkan tidak ada filternya. Karena biasanya kalau filter terlalu kecil itu masa tinggal atau waktu kontak antara air kolam dengan biofilm atau mikroorganisme yang ada di filter itu terlalu cepat. Itu menimbulkan perombakannya masih kurang sempurna tetapi sudah dialirkan ke sayuran-sayuran tersebut. Kita bisa mengakalin hal ini atau mungkin kita bisa mencari solusinya dengan cara kita memperkecil debit atau aliran dari si air kolam itu sendiri yang akan masuk ke tanaman-tanaman kita. Ini dia hasil panen sawi aquaponik kita. Nah, memang untuk aquaponik ini tuh lebih kompleks ya teman-teman jika dibandingkan dengan hidroponik. Karena untuk kunci keberhasilan dari sistem aquaponik ini adalah keseimbangan sistem. Di mana untuk sistem aquaponik ini kita melibatkan beberapa komponen seperti ikan, mikroorganisme, tanaman, dan juga faktor lingkungan. Dan pasti jika sistem ini tuh berjalan dengan seimbang, pasti tanamannya dapat tumbuh dengan subur dan ikannya pasti juga tumbuh dengan baik teman-teman. Nah, di sini yang penting tuh intinya adalah
terus semangat, tetap belajar. Jika memulai gagal, ya kita mulai lagi sampai berhasil. Karena memang dalam berkebun tidak selalu mulus, teman-teman. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat dan teman-teman ingin mengikuti video-video lainnya, jangan lupa subscribe channel ini. Salam dari kami, Mahobitem. Bye-bye.